Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bertahun-tahun warga Tua Pejat belum peroleh air bersih. Turuk Lagai, tarian untuk ritual penyembuhan dipelajari remaja Mentawai. Pencurian sepeda motor di halaman parkir salah satu rumah warga di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Bukit Tinggi, terekam kamera pengintai. Seorang pria yang diketahui bernama Daniel Alfarizi nekat membawa kabur sebuah sepeda motor yang sedang terparkir. Pria 23 tahun ini melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak menggunakan sebilah kerambit. Tidak berhenti di situ, tersangka juga melakukan aksi serupa di kawasan Aur Kuning dan berhasil mencuri satu sepeda motor. Berbekal rekaman kamera pengintai dan penyelidikan yang dilakukan, polisi berhasil meringkus tersangka di Tanjung Raya, Agam. Daniel mengaku telah 2 kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di kawasan Jam Gadang dan Aur Kuning. Saat ditangkap di kediamannya di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tersangka berupaya kabur karena tak ingin mendekam di penjara. Namun langkah tersangka terhenti saat polisi menembak kakinya. Kita berhasil menangkap pelaku dengan barang bukti 3 barang bukti ranmor. Bisa ada perlawanan? Iya, jadi memang si tersangka melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas dan terukur oleh anggota di lapangan untuk mengantisipasi si tersangka melarikan diri. Dari catatan polisi, Daniel bukan kali pertama berurusan dengan penegak hukum. Sebelumnya, Daniel telah melakoni perbuatan yang sama dan dihukum 3 tahun di lembaga pemasyarakatan. Daniel sendiri baru bebas akhir bulan lalu setelah memperoleh remisi saat Hari Raya Idul Fitri. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Harga ikan di tempat pelelangan yang berada di Desa Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, saat ini relatif stabil, yang berkisar Rp25.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang pedagang, harga penjualan ikan masih stabil, bahkan tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Hanya saja untuk daya beli memang berkurang sejak sepekan yang lalu. Kenaikan harga ikan hanya berlaku pada jenis gurita. Sebelumnya dijual Rp60.000, saat ini harganya naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kalau gerapu 45, kalau ikan karang 30, kalau ambu-ambu 25, sisi 35. Kalau untuk kualitas gurita yang besar, harga kini melonjak tinggi ya. 75 pengambilan di sini ikan nelayan. Iya, kalau dijual nanti berapa harganya? Sekitar 90 di Padang. 90 di Padang ya. Bisa 85. Meski tidak ada kenaikan, namun pedagang mengeluh berkurangnya daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya omset pedagang ikan. Karena ikan karang itu cenderung orang membeli karena dia bisa dibikin ikan asin, bermacam-macam bisa diolah. Kalau ikan abu-abu tidak tahan lama, kalau ikan karang itu lama tahannya Pak. Mahal ikan karang Pak. Mahal ikan karang. Nah, itu tergantung jenisnya Pak. Dia ada berkelas. Walaupun mahal tetap dibeli orang ya, dicari orang ya. Karena itu langka ikannya. Kalau ikan ambu-ambu itu murah, itu pun tidak banu. Gimana itu ya? Kurang diminati orang, kadang-kadang ada yang penyakit alergi atau apa tuh. Saat ini, pasokan ikan hasil tangkapan nelayan di pelelangan ikan di Tua Pejat tak berkurang dan cenderung stabil. Hanya saja persediaan tersebut tak diimbangi dengan daya beli. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Para pelajar Mentawai ini sedang asik belajar tari-tarian. Mereka belajar aneka tarian Mentawai yang disebut Turuk Lagai. Seorang pelatih tari asal Mentawai mengamati dengan saksama tari-tarian yang sedang dilatih anak didiknya tersebut.
Para pelajar ini berlatih secara rutin di areal kantor Taman Nasional Siberut, Mentawai. Turuk Lagai adalah tarian tradisional Mentawai yang terinspirasi dari alam. Itu sebabnya tarian ini banyak menggambarkan gerakan-gerakan hewan di alam. Dulunya, tarian ini biasa dipakai si kere atau dukun untuk melakukan ritual pengobatan. Namun sekarang, Turuk Lagai juga sering ditampilkan untuk menyambut tamu penting ataupun pada kegiatan-kegiatan kebudayaan. Selain hentakan kaki yang seirama, sesekali mereka mengembangkan lengan menyerupai burung, gerakan menyerupai kera, atau hewan lainnya. Semua itu sebagai bukti bahwa Turuk Lagai benar-benar terinspirasi dari alam. Latihan ini merupakan salah satu upaya pelestarian kesenian dan kebudayaan Mentawai. Tujuannya agar generasi muda Mentawai dapat melanjutkan warisan kesenian dan budaya mereka. Itu pengenalan sebenarnya, pengenalan tentang apa itu buru, apa itu kuma, apa itu gajeuma, apa alat-alat perhiasan atau pakaian-pakaian yang dipakai dalam adat atau pakaian sekeri dalam adat ritual. Nah, jadi generasi berikutnya kita ambil dari anak-anak kita yang di SD yang berminat untuk bisa masuk sanggar ini. Tekad untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan Mentawai didukung sepenuhnya oleh Balai Taman Nasional Siberut karena fungsi Taman Nasional Siberut bukan hanya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, tapi juga melestarikan kebudayaan setempat. Nah, kita lihat dari berbagai budaya tradisional, Turuk Lagai merupakan kiasan-kiasan tarian yang menggambarkan binatang, ya, alam. Nah, jadi hubungan manusia dengan alam yang harus dijaga. Nah, fungsi Taman Nasional ingin melestarikan itu dalam bentuk menyiapkan sarana prasarana yang bisa digunakan mengembangkan budaya suku Mentawai. Selain melestarikan budaya tari-tarian, Taman Nasional Siberut juga mendirikan UMA atau Rumah Adat Mentawai yang bisa digunakan untuk belajar seni dan budaya setempat. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.